Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Qomil Tughyan halaman 15, qauluhu was-su'batus sabi'atu wal arba'una at-taubah. Was-su'bat, bismillahirrahmanirrahim. Was-su'batu utawi cawangani iman as-sabi'atu kang nomor 7 opo su'bah wal arba'una lan 40 iku at-taubatu taubat. Iku at-taubatu taubat. Qala dawuh sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ing dawuh ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina he wong akeh, ya ayyuhalladzina he wong akeh silai alladzin amanu kang podo iman sopo alladzina amanu kang podo iman sopo alladzina tubu taubato sira kabeh, tubu taubato sira kabeh ilallahi maring Allah, ilallahi maring Allah taubatan kelawan taubat nasuhan kang bagus opo taubat. Wa maknan nasuhi utawi maknani lafat an-nasu iku al-khalisu taubat kang murni, iku al-khalisu taubat kang murni lillahi ta'ala krono Allah ta'ala, lillahi ta'ala krono Allah ta'ala, khalian tur sepi opo taubah, tur sepi opo taubah anisyawa ibi saking piro-piro barang kang nyampuri, anisyawa ibi saking piro-piro barang kang nyampuri. Waqala lan dawuh sapa Nabi alaihi sholatu wassalam dawuh, at-taibu habibullah wa taibu minal dzambi kamal la dzambalah. Ing dawuh at-taib, at-taibu utai wong kang taubat iku habibullahi kekasihe Allah, wa taibu utai wong kang taubat minal dzambi saking dosa iku kaman kaya dene wong, iku kaman kaya dene wong Sulaiman la dzamba kang ora ono dosa iku maujud lahu kadweni man. Wa mimma anit taubatilan iku setengah saking piro-piro maknani taubah, wa mimma anit taubatilan iku setengah saking piro-piro maknani taubat tarkul ma'asi utawi ninggal piro-piro maksiat fil hali ing dalem saknaliko, fil hali ing dalem saknaliko, wal azmulan nejo kukuh, wal azmulan nejo kukuh ala tarkiha ing atase tinggal, ing atase tinggal maasi fil istiqbali ing dalem zaman kang den adepaken, fil istiqbali ing dalem zaman kang den adepaken, watadaruki malan nusuli ing barang, watadaruki malan nusuli ing barang silai mas sabako kang wis dingin opo ma bayani ma minat taksili sangking pepeko visa bikil ahwali ing dalem ketelanjure piro-piro tingkah, ing dalem ketelanjure piro-piro tingkah. Wadhalika utawi mengkuno tarkul ma'asi iku la yusakku ora den mamangi opo fi wujudihi, opo fi wujubihi wajibe zalik. Wa amman nadamu anapun utawi, wa amman nadamu bismillahirrahmanirrahim. As-su'batu sabi'atu wal arba'una at-taubah. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maknan nasuhi al-khalisu lillahi ta'ala khalian anisyawaibi. Di cabangan iman yang ke-47 adalah bertaubat, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi Allah dawai orang-orang yang beriman bertaubatlah. Jadi kembalilah kepada Allah dengan taubat, bertaubatlah kepada Allah dengan taubah yang baik.
taubat yang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasuhan itu artinya bertaubat benar-benar hanya karena Allah. Ini. Wa makna nasuh al-khalisu lillahi ta'ala khaliyan anis syawaibi. Jadi artinya bertaubat dengan taubat yang baik, murni karena Allah, tidak dicampur adukkan dengan masalah lain, seperti saya bertaubat dari perbuatan saya agar saya itu mendapat ridho dari Allah, agar saya tidak disiksa oleh Allah. Itu namanya bertaubat dengan tujuan agar masuk ke dalam surga. Jadi di sini taubat ini benar-benar lillahi ta'ala. Yang penting saya bertobat, perkara nanti oleh Allah saya dimasukkan ke surga atau tidak itu terserah Allah. Yang penting saya itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam at-taibu habibullah wa taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Jadi Rasulullah bersabda bahwa orang yang bertaubat itu adalah kekasihnya Allah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi orang yang taubat dari dosa. Jadi sama dengan orang itu tidak pernah melakukan dosa. Wa ma'anit taubati lan iku setengah. Wa mimma anit taubati tarkul ma'asi fil hali wal azmu ala tarkiha fil istiqbal wa tadarruki ma sabaku minat taqsiri fi sabikil ahwal. Jadi termasuk arti dari sebagian dari arti taubat itu apa? Taubat adalah meninggalkan kemaksiatan pada saat itu juga. Ketika kita sekarang bertaubat, pada saat itulah kita meninggalkan kemaksiatan dan menyesali karena wal azmu ala tarkiha fil istiqbal, dan menyengaja tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Wa tadaruki ma sabaqa minat taksir fi sabikil ahwal, serta perkara-perkara atau kemaksiatan yang telah berlalu dia ganti, dia qadai. Seperti tidak pernah melakukan sholat saya sebelum hari Rabu itu, jadi jarang sholat sejak dulu sampai sekarang saya jarang sholat. Jadi sholat yang sudah ditinggalkan di qadai, puasa yang tidak pernah dikerjakan di qadai. Kalau memang pernah punya masalah atau punya perbuatan kemaksiatan yang hubungannya dengan hakul adami, dia akan memohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Asli watadaruki masakop sabako minat taksiri visa bikil ahwal. Wadhalika la yushaku fi wujudi. Jadi masalah meninggalkan kemaksiatan pada saat itu. Nah, untuk yang ini, tapi ya di sini la yusaku fi wujubihi. Jadi masalah kewajiban kita itu memang harus benar-benar meninggalkan, diharuskan, tidak boleh ragu. Tidak ada keraguan bahwa meninggalkan kemaksiatan itu adalah suatu anjuran, suatu yang harus dilakukan oleh orang yang bertaubat, bukan hanya sekedar dibuat mainan taubat, saya mau taubat nanti melakukan lagi, tidak. Ya kita berusaha semampu mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, perkara nantinya kita mampu atau tidak kembalikan kepada Allah, karena kita kan sudah berusaha. Namanya iblis, namanya setan mengganggu pada kita. Rasulullah jadi kita harus ingat betapa beratnya niki menghadapi masalah hawa nafsu, memerangi hawa nafsu itu sangat sulit sekali. Jadi pada zaman Rasulullah
ketika Rasulullah sudah selesai menghadapi peperangan yang sangat dahsyat. Tidak pernah sebelumnya Rasulullah itu peperangan menghadapi pada waktu itu. Tapi setelah selesai Rasulullah mengumpulkan para sahabat, Rasulullah tahu kita baru selesai dari peperangan, tapi kita masih akan menghadapi peperangan yang lebih dahsyat lagi. Mendengar para sahabat mendengar dawuh Rasulullah tersebut terkejut. Kenapa? Karena pertempuran yang dihadapi pada waktu itu sangatlah besar sekali. Tapi Rasulullah masih dawuh bahwa akan menghadapi peperangan yang lebih besar lagi. Hanya para sahabat ingin tahu, ya Rasulullah, apa peperangan yang seperti apa lagi yang harus kita memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu sulit, berat sekali. Kenapa? Karena hawa nafsu ada timbul pada diri kita. Keinginan ini. Hawa nafsu itu kan keinginan kita. Nah, iblis mengganggu kita itu dari mana? Langsung mengarah pada akal pikiran kepada hati kita. Lah kalau kita tidak sadar, seakan-akan apa yang dilakukan itu adalah kesenangan. Seperti saya mau sholat nanti saja nanti. Itu hakikatnya adalah bisikan-bisikan dari iblis. Nah kalau kita mengikuti apa yang disarankan oleh iblis tersebut. Nah ini memerangi hawa nafsu inilah yang sangat sulit, sangat berat sekali. Ini beratnya berat. Doang hawa nafsu. Allah sebelum hawa nafsu itu diberikan kepada Nabi Adam, Allah itu sudah menawarkan kepada makhluk yang lain, kepada haywan, semua angkat tangan. Semua tidak mau, menolak Allah menawarkan. Kenapa? Karena ngerti bahwa itu membahayakan. Tapi di saat Allah itu menawarkan kepada Nabi Adam menerimanya. Tapi dengan adanya itu ya mestinya juga Allah akan memberi cara untuk menghadapi masalah hawa nafsu tersebut. Nah, seperti sekarang kita ingat, akalnya manusia itu berapa? Cuma satu. Akalnya orang lain, orang laki-laki berapa? 99. Sedangkan nafsu orang perempuan itu, kalau orang laki-laki 1, orang perempuan 99, jauh selisih. Tapi oleh Allah, orang perempuan itu diberi rasa haya, rasa malu. Seandainya Allah tidak memberi rasa malu kepada seorang di mana saja berada, di mana saja bertemu, mesti orang perempuan nggak bisa menahan diri. Jadi gimana perempuan? Nah, perempuan kan biasa nggak mau, yang menolak, yang menggoda orang laki-laki. Tapi di saat kena, nah ini orang perempuan itu mudah. Inilah hawa nafsu. Berat untuk menghadapi hawa nafsu. Tidak mudah sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nadamu anapun utawi getun alama ing atase barang silai masabako kang wis dingin opo ma. Sabako kang wis dingin opo ma wa tahazzunulan ngerasa susah. Lan ngerasa susah laihi ing atase ma iku fawajibun muka wajib. Iku fawajibun muka wajib wa huwa utawi annadamu iku ruhu taubati dadi ruwe taubat. Iku ruhu taubati dadi ruwe taubah kama kaya keterangan silai maqalahu kang dawuh ing ma sapa Al-Ghazali Imam Ghazali wa ila dzalika lan maring mengkuno annadamu asyara awi isyara sapa annadhimu kiai nadhim dawuh biqauli kelawan kiai nadhim wa antan nadhimu nyatani dawuh wa anta utawi sira iku annadhimu wong kang getun wasami alan midanget lan krungu sapa Abu Bakrin Sayyid sapa Abu Bakar krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawu sapa Rasulullah, ma min abdin yudnibu dzambam fayusinu tahura fayusalli summa yastaghfirullah illa ghufira lahu. Ing dawu mamin abdin ora ono utawi kaula. Mamin abdin ora ono utawi kaula sifate abdin yudnibu kang ngelakoni dosa sapa abdin. Yudnibu kang ngelakoni dosa sapa abdin dzamban ing dosa. Fayusinu muka mbagusi sapa abdin at-tahura ing sesuci. Wayusalli lan salat sapa abdin summa yastaghfiru muka nuli nyuwun ngapura sapa abdin nyuwun ngapura Allah ing Allah. Allah ing Allah iku illa ghufira angin den sepura sapa lahu abdin. Iku illa ghufira angin den sepura sapa lahu abdin. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh mangqala asran hina yusbihu wa hina yamsi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih was'alu taubata wal maghfirah fi jami'idz dzunubi ghufirat dzunubahu walau kanat misla romalin alijin. Ing daw mangqala man utawi sapa ni wong iku kolah ngucap sapa man ngucap asron kelawan ping 10 hina yusbihu ing dalem waktune manjing subuh manjing isuk sapa abdin sapa man wahina yamsilan nalikane manjing sore sapa man ngucap muca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi wa as'alu taubata wal maghfirah min jami'idz dzunubi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ing lafad astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfiru nyuwun ngapura kula Allah ing Allah al-azim sifate Allah al-azim kang agung sapa Allah alladzi nyatani dzat silai alladzi la ilaha kang ora ono jinise pengiran iku maujud kang ora ono jinise pengiran kang den sembah kelawan hak iku maujud illa huwa angin Allah al-hayya sifate la ilaha jadi isimnya la linafil jinsi. Al-hayya kang sugeng sapa ilah al-qayyumatur kang jumeneng sapa ilah wa atubulan bali jumeneng lan bali sapa ingsun ilaihi maring ilah wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing alladzi at-taubata ing taubah wal maghfirata lan pengapura min jami'il dzunubi saking sekabehane pira-pira dosa ufirat muka den sepura apa dzunubuhu pira-pira dosane man walau kanat senajan ono apa dzunub iku mislah romalin ngumpamani wedi sifate roman alijin kang den tumpuk dukur apa romalin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nadamu ala ma sabaqa wa tahazzunu alaihi fawajibun. Jadi menyesali terhadap perbuatan yang sudah berlalu dan merasa susah
itu harus dia hukumnya wajib. Jadi kalau orang yang bertaubat berarti menyesali apa yang telah dilakukan, itu memang seharusnya. Merasa susah apa yang telah diperbuat di masa lalu juga itu seharusnya. Orang yang seperti itu wa huwa ruhut taubah. Jadi penyesalan, menyesali apa yang sudah dilakukan itu merupakan intisari dari taubah. Rohnya taubah di sini. Nah, kalau bertaubat, katanya bertaubat tadi tidak menyesali apa yang telah dilakukan. Yaitu namanya cuma sekedar bertaubat, itu hanya sekedar ucapan belaka. Yang menyesali, kita menyesali, berusaha menyesali apa yang sudah diperbuat. Bismillah waqah kama qala al-Ghazali, sebagaimana daunnya Imam Al-Ghazali, wa ila dzalika. Jadi penyesalan di sini Kiai Nazim memberi isyarat dengan wa antan nadimuh. Jadi kita itu supaya menyesali apa yang telah diperbuat. Wa sami'a Abu Bakrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu tahura wa yusalli summa yastaghfirullah illa ghufiralah. Jadi Sayyidina Abu Bakar pernah mendengar sabda Nabi yang berbunyi mamin abdin. Jadi seseorang yang melakukan dosa, kemudian dia itu memperbaiki diri, membersihkan diri dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, kemudian dia sholat. Samping itu minta maaf kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa orang tersebut. Jadi selama orang itu memohon ampunan kepada Allah, sebesar apapun dosanya, pasti Allah akan memaafkan. Jadi Allah itu tidak mungkin tidak memaafkan. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang pemurah. Lain halnya dengan tadi kan orang yang bertaubat nasuha. Taubatan nasuha. Taubat yang berbaik berarti masalah hakul adami, berarti urusannya dengan sesama manusia. Hakullah urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bertaubat kepada Allah di saat hubungannya dosa itu berhubungan dengan sesama makhluk, berarti itu namanya hakul adami, supaya minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jadi masalah hakul adami dengan hakullah itu lebih mudah menghadapi masalah hakullah. Kenapa? Allah pemurah. Makhluk manusia itu adalah pelit, sebagaimana dalam masalah ikrar. Jadi ikrar mengakui, ikrar itu adalah menyatakan, ikrar mengakui apa yang telah diperbuat. Jadi tapi apa yang telah diperbuat tidak harus semuanya harus kita akui di hadapan orang, di hadapan selain di hadapan Allah, seperti masalah zina. Nah, masalah zina kita itu mintalah maaf kepada Allah. Jangan mengatakan kepada orang lain nggak ada gunanya. Jadi kita sekarang didesak bagaimanapun, ya niki, kalau dengan manusia masalah zina itu jangan sampai, karena itu memang tidak baik. Bahkan kalau masalah zina itu sunnatnya tidak perlu mengakui kepada orang, tapi mengakuilah kepada Allah Subhanahu. Itu hakullah, bukan hakul adami. Hubungannya dengan Allah bukan dengan sesama manusia. Kalau kita beritahu kepada orang, kita tidak akan pernah menjadi baik. Justru kadangkala kita itu justru terjerumus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala asyran hatta yusbihu hina yusbi wa hina yamsi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi dari Rasul, bagi siapa yang setiap pagi sore habis sholat subuh, habis sholat asar, membaca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu 10 kali pagi sore, kemudian minta bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah, maka semua dosanya akan dimaafkan oleh Allah, sekalipun dosanya itu sangat banyak sekali sampai tidak bisa itu, Allah tetap akan memaafkan. Baik, istiqomah baca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaihi berapa? 10 kali setiap pagi sore, setiap selesai sholat subuh, setiap selesai sholat asar. Waman utawi soponi wong iku qala dawuh sop ngucap sapa man subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'am faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Waman utai soponi wong iku ngucap sopan atau doa sopan subhanaka ing lafat subhanaka moho suci akan sopo ingsun ing tuan subhanaka nuci akan sopo ingsun ing tuan golam tu ngani ngoyo sopo ingsun nafsi ing awa ingsun wa amil tulan ngelakoni sopo ingsun suan ing amal kang olo suan ing amal kang olo faufir mugi ngapura tuan faufir kula aturi ngapura tuan lima ring kula dzunubi ing pira-pira dosa kula dzunubi ing pira-pira dosa kula fa innahu muqasatuhuni kelakuan iku la yaufiru ora bakal ngapura al-dzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta angin panjenengan ufirat muqaden sepura apa dzunubuhu pira-pira dosa niman walau kanat senajan ono apa dzunub iku mislah dzabibin iku misla dzabibin namli ngumpamani penggremete semut Bismillahirrahmanirrahim wa man qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi bagi siapa membaca doa atau lafaz subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi artinya maha suci Allah, berarti ini mengakui zalamtu nafsi, saya zalim pada diri saya sendiri, saya melakukan perbuatan yang tidak baik. Untuk itu faghfirli dzunubi, ya Allah mohon ampunilah dosa-dosa kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa memaafkan dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka oleh Allah dosa-dosanya orang tersebut dimaafkan sekalipun seperti banyaknya semut. Nah ini sekalipun bertumpuk-tumpuk sama dengan semut itu dosa itu dimaafkan. Makanya zalamtu Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Sama zalamtu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ini doanya Nabi Adam.
Jadi ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam selalu membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami menghina diri kami, anfusana wa illam taghfir lana, kalau apabila Engkau tidak memaafkan ya Allah. Rabbana wa illam taghfir wa tarhamna, apabila kamu tidak mau memberi rahmat mengasihi pada kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasir, pasti kami adalah orang-orang yang dalam penyesalan. Itu doanya Nabi Adam. Dengan doa inilah Allah memaafkan Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Yunus. Jadi selama Nabi Yunus ada di dalam perutnya ikan, Nabi Yunus itu tidak pernah henti-hentinya membaca doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi mengakui akan kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka, tidak ada kecuali Engkau, subhanaka maha suci, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kami adalah orang-orang yang zalim. Lah kenapa Nabi Yunus sampai ada dalam perutnya ikan? Nabi Yunus di dalam mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah sulit, beberapa puluh tahun gak mempan, masih banyak yang tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus itu pergi ingin sesat, lebih baik saya tinggalkan umatnya saya. Jadi umat ditinggalkan, akhirnya pergi ke tepi laut. Akhirnya dia itu naik kapal. Jadi saat Nabi Yunus menaiki kapal, terjadilah badai. Sehingga di dalam kapal itu ada semua mengadakan undian. Sekarang kita harus undi, siapa yang keluar nama undian harus dibuang ke laut. Setuju semua. Nah, diundi oleh nakhoda. Ternyata nama siapa yang namanya Nabi Yunus. Ini tidak mungkin, dicoba lagi sampai 3 kali tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Hanya Nabi Yunus sadar. Dengan kesadarannya itulah Nabi Yunus hanya menjatuhkan diri ke dalam laut dan diterima langsung oleh ikan. Nah, Nabi Yunus adalah utusannya Allah, ya tidak mungkin hayan itu akan menyakiti. Dia ditelan oleh ikan itu bukan malah meninggal dunia. Nah, dalam perut ikan Nabi Yunus selalu membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lama-lama berapa tahun akhirnya dikeluarkan oleh ikan. Dan ini berkat apa? Berkat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kita tuh menyadari bahwa diri kita itu adalah zalim pada diri. Apakah ada orang yang menghina diri? Ya numpuk kita itu setiap hari sering menghina diri kita sendiri. Bagaimana bisa? Dengan adanya kita itu melakukan maksiat, itu artinya adalah kita telah zalim pada diri sendiri. Dengan adanya dosa itulah kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqalah, dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.